Gua naik gunung Hah? di Gunung Jawa Tengah, bawa tamu 4 orang. Yang cowoknya itu satu, dia kayak ada apa sih, ritual gitu mas. Ritual kayak ajaran sesat gitu. Kalau dia mau nguji ilmunya itu harus kayak bersetubuh di gunung. Wih, Cewek yang habis bersetubuh sama dia oke. kerasukan, teriak-teriak. Akhirnya ya udah, suruh bawa aja deh, bawa. Itu malam-malam mas, Bawa ke bawah. gue bawa turun di jalan, dibaca-bacain segala macam, keluar lagi nggak lama begitu terus. Itu terus sampai base camp. Ya Allah. Sampai base camp, ketika udah ibaratnya mungkin udah di luar zona gunungnya ya, itu baru lepas mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ritan Cerita Setan. Malam ini saya kedatangan temannya rambutnya gondrong. Kemarin dia sempat cerita tentang naik gunung. Terus sempat ngoceh lagi. Bro, gue punya cerita lagi tentang gunung. Mungkin lu pada penasaran siapa sih dia? Dit, Halo mas Ritan. apa kabar Dit? Alhamdulillah baik. Lu katanya ada cerita baru lagi nih. Mau iya, yang kemarin Yang kemarin belum lama sih kejadian, cuman sebelum puasa. cerita tentang apa nih? Gua naik gunung Hah? di Gunung Jawa Tengah. Gak gue sebut lah gunungnya, cuman ada di daerah Jawa Tengah. Itu gue bawa tamu mas. Bawa tamu 4 orang. 4 orang bawa tamu, yang 2 cowok, 2-nya lagi cewek. Naik gitu, gue naik kayak biasa. Naik nggak ada apa-apa sih. Cuman pas di area camp itu gue baru tahu pas udah malam. Udah tahu tamu yang gue bawa itu, yang cowoknya itu satu, dia kayak ada apa sih, ritual gitu mas. Ritual kayak ajaran sesat gitu. Kalau dia mau nguji ilmunya itu harus kayak bersetubuh di gunung. Sama si cewek yang satu itu. Sebentar. Ini cerita makin seru nih. Iya. Ini dengerin. Jangan di skip. Dengerin sampai habis ya. Gimana Dit? Ceritain lagi Dit. Gue tadinya nggak tahu karena gue beda tenda kan. Beda tenda, si temannya yang cowok itu kan, cowok ada 2 orang. Dia ngasih tahu ke gue. Temannya dia itu lakuin aja enggak. Gue bilang enggak kenapa? Gue bilang enggak. Dia kayak dia ini sum gitu. Sum di daerah di tenda. Lu serius lu? Gue bilang lu. Iya serius mas. Akhirnya gua samperin tendanya pun, iya dia lagi begitu mas. Itu berarti orang bertindak asusila gitu ya? Iya, di dalam tenda itu berdua. Si temennya itu bingung, dia pengen tegur gitu ya, mungkin udah lagi keadaan kayak begitu kan. Akhirnya manggil gua, akhirnya gua yang tegur. Akhirnya udah kelar tuh. Setelah malam udah tuh tidur biasa, itu kerasukan mas. Yang si mana? Ceweknya itu, cewek yang habis bersetubuh sama dia kerasukan. Oke. Kerasukan, teriak-teriak, sampai salah satu temennya itu yang cewek, dia diem, bengong. Nggak lama dia juga kerasukan mas. Dua-duanya? Jadi 2 cewek kerasukan. Gue bingung kan ya, ngeluarinnya gimana. Akhirnya ada ya temen yang satunya lagi di cowok. Gue bisa bang ngeluarin, cuman baca-baca doang. Akhirnya dibaca-bacain, nggak keluar juga tuh, nggak keluar. Gimana tuh ya, dibingung kan ya. Akhirnya ya udahlah, coba yuk kita lapor ke pihak base camp aja. Akhirnya lapor. Di situ kan kalau di Jawa Tengah kan dia ada HT mas ya. Iya. Disediain HT. Gua lapor ke pihak base camp. Akhirnya nunggu lumayan lama itu kesurupan makin parah mas. Berjam-jam kali ya? Makin liar lah ibaratnya. Makin liar, akhirnya bingung kan. Si pihak base campnya pun datangnya lumayan lama, kisaran 1,5 jam lah, hampir 2 jam lah. Akhirnya datang, akhirnya dikeluarin sama dia, keluar mas. Keluar nggak lama, si yang cewek satunya lagi udah tuh disuruh minum, tenang. Nah yang satunya lagi nih, keluar masuk terus. Akhirnya kesurupan terus? Iya, keluar masuk. Akhirnya ditanyain sama si pihak base campnya kan ya, orang-orang base campnya.
ini emang ngapain di atas, kok bisa sampai kayak gini, sebelumnya nggak pernah ada kejadian kayak gini. Gue cerita lo terus terang tuh, terus terang ini begini-gini, ini dia bertindak asusila di atas ini. Waduh, fatal banget katanya. Udah akhirnya solusinya gimana nih mas, gue bilang kan ya. Akhirnya ya udah suruh bawa aja deh, bawa itu malam-malam mas. Bawa ke bawah? Gue bawa turun. Yang satu belum, masih keadaan lemes ya, cuman udah sadar. Itu nggak tetap masih stay di situ, mungkin besok baru turun. Akhirnya gue sama pihak base camp, gue tandu, gue bawa turun. Sepanjang perjalanan itu pun terus kejadian ada aja. Entah dia ngaung, terus ketawa-tawa sendiri. Itu sempat tandu pun nggak bisa jalan normal, maksudnya nurunin karena emang saking liar kan, takut kenapa-napa ya. Di jalan dibaca-bacain segala macam, keluar lagi nggak lama begitu terus. Itu terus sampai base camp. Ya Allah. Sampai base camp. Ketika udah ibaratnya mungkin udah di luar zona gunungnya ya, itu baru lepas mas. Itu yang cowoknya gimana itu? Maksudnya? Yang si cowoknya itu ini ya, dia katanya sih setelah diinterogasi, ajaran gue ini yang ibaratnya kalau gue mau nambah ilmu gue harus kayak begituan di atas, kata dia. Oh. Makanya kan, gila lu, gue bilang. Nggak ada tempat lain apa, gue bilang. Kata dia, gimana bang ya? Gue pengen ibaratnya mungkin ya entah kebal, entah apa, gue nggak ngerti dah. Harus kayak begituan di atas gunung. Terus si cewek ini pun nggak taunya bukan teman dia langsung gitu loh. Dia kenal, sebelumnya pernah naik gunung juga. Nah mungkin kenal di situ, janjian pun buat naik gunung yang sekarang ini. Oh berarti baru kenal mereka? Baru kenal banget. Baru naik satu kali, naik lah. Akhirnya kan bingung ya. Bingung, akhirnya tuh udah tuh gimana nih. Ada kayak ibaratnya kuncen situ lah. Kuncen situ dipanggil, dibaca-bacain segala macem, sampai si cowoknya itu harus ngakuin kelakuan bejatnya dia. Baru itu si hantu itu yang orang itu kerasukan dicabut, keluar gitulah, baru mau keluar. Alot itu mas, sempat alot, keluar masuk. Akhirnya ke si kuncinya itu baca-baca, gua ngerti, langsung keluar. Itu yang masuk ke dalam tubuh perempuan itu apa sebenarnya? Cewek. Soalnya di sepanjang perjalanan ya yang gue denger itu, pas perjalanan bawa turun itu, entar kadang tawa ke cewek, entar suara aung-aungan singa. Oh berarti banyak? Banyak mas, nggak satu macam doang, itu banyak banget. Entah ada yang dia suara entar nangis, cuma nangis cewek gitu juga. Sempet lo atau kuncen sana komunikasi dengan makhluknya? Sempat pas di base camp komunikasi. Dia katanya sih intinya ya emang nggak suka kalau ada yang ibaratnya bertindak yang enggak. Ditambah lagi emang si cowok itu kayak orang mau nantang mas di atas. Ini lo gue punya ilmu lo gitu lo. Pengen uji ilmu. Ini lo gue punya ilmu lo. Bisa gak lo ngelawan gue, ibaratnya kayak gitulah. Sampai si cowoknya itu pun nangis. Oh shock dia. Iya, minta maaf. Gua nggak tahu mas kalau bakalan kayak gini jadinya, kata dia. Selama perjalanan kan yang itu kan turun ke bawah. Yang cowok itu diganggu juga apa gimana? Si cowoknya pun sempat dikasih lihat sosok kayak pria tua. Cuman kayak bersorban gitu mas. Pria sambil bawa tongkat. Yang dia dikasih lihat itu doang. Selama perjalanan pun itu ngikutin terus, ibaratnya dia ngelihat di titik A, ketika dia turun ada lagi, ketika dia turun ada lagi, sampai dia benar-benar nggak dikasih lihat si sosok itu di base camp. Kayak dipantau terus, lo harus keluar tempat gua gitu kali ya. Harus keluar. Mungkin emang ibaratnya dia macam-macam di tempat yang namanya gunung lah, sakral lah, apalagi Jawa Tengah ya. Adat istiadatnya kan masih kuat banget dia mah. Tuh yang kuncin itu akhirnya minta cowok itu untuk ngapain? Akhirnya disuruh naik lagi, cuman keesokan hari mas. Disuruh naik lagi, dia minta maaf di tempat yang dia ngelakuin asusila itu. Naik sendiri dia? Naik sendiri ya, ditemenin pihak base camp. Buat jaga-jaga juga kan, takut kenapa-napa. Akhirnya naik, ketika dia naik pun itu kata pihak base campnya ya, sepanjang perjalanan itu mas, itu wah bener-bener
Dari ada yang pihak base campnya, ada yang kayak orang ditepak, Ya ampun. kaki diberatin, kayak orang gimana sih nggak boleh naik. naik lagi gitu loh, kaki diberatin. Si cewek yang belakangan itu yang temannya yang kesurupan itu juga, itu pun pagi-pagi baru turun. Oh, jadi yang cewek yang kedua yang itu nyusul. Karena emang nggak mungkin juga ya, masih keadaan lemes juga kan ya, lemes akhirnya pas selama kan gua ditanya sama pihak base camp ya, selama nemenin si cewek itu di atas, ada kejadian yang enggak. Dia sih di penglihatan dia ya, dia dikasih lihat sosok makhluk yang mukanya rata, cewek. Mukanya rata. Cuman setengah doang mas, setengah ketutupan rambut, setengah mukanya flat rata gitu. Nggak ada mata, nggak ada. Datar gitu aja, hancur lah katanya. Terus pakaiannya pun putih, kayak apa ya kalau dilihat ya, kayak pakai gaun gitu lah. Ya ampun, udah ada tanda ya. Kan ditanyain juga ya, kenapa kok bisa mau ngelakuin hal-hal yang kayak begitu. Dia pun kayak orang nggak sadar mas, maksudnya nggak kayak sadar. disirep gitu. Iya nggak sadar, emang dia ngelakuin itu gitu loh. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu, dia pun bingung. Emang gua ngelakuin itu ya? Gua nggak tahu dia ngelakuin itu keadaan kerasukan atau gimana ya. Soalnya ditanyain pun nggak sadar sama sekali. Dia sadar-sadar udah di bawah aja. Udah di bawah aja. Sampai sekarang itu mas, ketika dia di rumah pun kata orang tuanya ya, itu sering ngelamun, kadang cengengesan sendiri. Oh, ada efek samping. Ada efeknya. Ya ampun, kasian banget. Separah itu, maksud gua, aduh, lu hotel murah-murah gitu loh, 300-200 tuh dapet gitu loh, nggak perlu di gunung ngelakuin yang kayak gitu. Mau dapet dinginnya di hotel lu buka kulkas. ini pengalaman lo di luar dugaan banget sama gue. Parah sih, maksud gua ada loh orang yang pola pikirnya begitu gitu, maksud gua loh. Sampai kata orang tuanya kan sempet nyalahin gua juga. Dari awal katanya emang udah nggak diizinin. Baru pertama kali juga kan tuh yang temennya si cewek itu, kok anak saya jadi begini setelah turun. Padahal kan yang ngelakuin kasarnya yang cewek satunya lagi. Dia jadi kena imbasnya. Impactnya ya. Pelajaran banget buat kita nih. Mungkin lo ada yang pengen lo sampaikan buat sahabat Q Mystery? Terutama satu ya, kalau lu dimanapun lu berada, nggak usah di gunung lah, di tempat lain pun ya lu harus tahu tata krama pertama. Setuju. Iyalah, lu datang ke rumah orang ya lu harus ibarat kasarnya ya baik-baik. Nggak sama satu lagi, gue paling nggak suka yang nantang-nantang gitu tuh. Mau ilmu lu gede, mau apa juga bodo amat gitu loh. Kalau impactnya kan ke orang lain gitu loh. Imbasnya ke orang lain. Tapi setelah kejadian itu, yang cowok itu ada merasa bersalah nggak? Parah. Sampai dia nggak mau naik gunung lagi tuh mas. Cuman gua nggak tahu dia masih berguru gitu apa enggak, gua nggak tahu dah. Orang yang gua tanya, lu berburu apa sih, lu biar apa? Gua bilang. Dia sih ngomong sama gua ya kebal gitu. Hanya buat sekedar itu doang. Iya. Dia sampai menantang kayak gitu. Iya, maksud gua, aduh. Terus harus ya kayak begituan ya, gua bilang ya. Iya bang, kata dia. Kata di ibaratnya dia kan ada perguruannya. Kata di perguruan gue emang harus kayak begitu katanya. Caranya untuk menambah tingkat kekuatannya gitu. Menambah kekuatannya. Ini pelajaran banget buat kita semua nih. Jangan. Ini berapa kali gue bilang jangan ya. Pokoknya jangan sampai lo menantang alam. Parah. Karena lo nggak bisa menantang alam. Bisa. Ditambah lagi lo menggunakan ajaran-ajaran yang nggak bener. Habis bisa-bisa. Karena efeknya bukan hanya buat diri lo, tapi efeknya juga bisa kena ke orang lain. Ya, untungnya masih turun tuh orang. Saya jadi nggak kebayang keadaan lo pada waktu di atas sana ketika kejadian. Kan ada satu orang lagi nih temennya nih, yang sama temennya ini yang kasih tahu lo itu masih kontak tapi dia? Masih kontak. Dia pun
baru ngomong sama gue mas setelah di rumah ya. Setelah gue kontek-kontekan ketemuan, dia baru ngomong ceritain semua itu. Dia pun sebenarnya sebelum berangkat itu pun dia tahu si temennya ini tujuannya mau ngetes ilmu. Itu namanya gue spontan ya mas ya, reaksi gue tuh gue kesel gitu. Lu kenapa baru ngomong? Gue bilang lu. Ini gue bawa tamu ibaratnya, gue ngejaga ibarat keselamatan mereka semua gitu. Lu kenapa baru ngomong ketika lu udah kejadian kayak gini semua? Gue nggak bakalan tahu bakalan kayak gini banget dia. Ya kalau misalnya lo tahu juga nggak mungkin lo bawa tamu. Ya udah pasti. Makanya untungnya sih mas, ibaratnya itu orang masih pulang gitu loh. Masih ada wujudnya. Coba kalau dihilangin. Tapi selama perjalanan itu lo sendiri pun ngelihat nggak? Gua pribadi yang gua lihat ada sosok kayak makhluk berbulu. Cuman yang gue lihat dari pinggang ke bawah doang mas. Gede. Gue nggak ngelihat dari pinggang ke atas. Karena saking gedenya. Saking gedenya. Itu gue sampai begini nggak ngelihat rupanya. Sama suara-suara kikikan, nangis. Ini pelajaran buat kita nih. Jangan sampai terulang kayak gitu. Karena perbuatan itu benar-benar udah di luar batas. Ini sekali lagi lu mau sampein apa nih? Itu aja sih ya, yang gue pengen gue tegesin. Maksud gue boleh lah. Gue nggak peduli lu mau punya ilmu mau apa. Jujur gue nggak peduli. Cuman lu lihat tempat sama ibaratnya itu impactnya, dampaknya ke orang lain gitu loh. Itu aja sih satu. Sama satu mungkin lu harus ada tata krama. Iya harus itu. Dimanapun lu berada. Oke. Ini cerita cukup menarik. Dibuat pelajaran buat lo semua. Jangan lupa bagi kalian yang memiliki cerita misteri atau pengalaman mistis bisa klik link di bawah. Saya Ritan bersama Udit. Q Mystery, Everyone Has Story.